Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam renungan kita bersama pada hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang didasari dari dua bacaan Alkitab. Yang pertama, Injil Markus pasal 14 ayat 26 sampai ayat 31. Lalu juga Mika pasal 7 ayat 8 sampai 20. Namun nanti saya akan hanya membacakan dari Mika pasal 7 mulai ayat 18 dan 19 saja. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang penuh kasih dan rahmat, anugerah yang begitu besar kepada kami, anak-anak-Mu. Kami bersyukur karena Engkau mau merangkul kami demikian dekat di hati-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, kami mau berusaha untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkaulah yang menyempurnakannya. Inilah doa kami ya Bapa, bersabdalah, karena kami semua siap untuk menerimanya. Amin. Inilah bunyi firman Tuhan. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang suka mendengar dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, saya akan membawakan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan ini dalam sebuah refleksi. Kiranya ini juga boleh menjadi refleksi Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak. Siapakah aku ini, ya Tuhan? Sungguh, aku malu jika berhadapan dengan Tuhan. Aku merasa begitu lemah dan kotor. Saat ku hidup berkelimpahan, aku lupa padanya. Saat ku hidup susah, aku malah sering mengeluh. Saat orang di sekitarku sayang padaku, aku malah tidak acuh. Saat orang lain sedang sibuk bekerja, aku mencela. Ku cari cara untuk menjatuhkan mereka yang berbeda. Ku bela mereka jika menguntungkanku. Aku tidak bisa menerima kekalahan dan kegagalan. Karena yang ku terima dan ku hargai adalah hanya kemenangan dan keberhasilan. Sesungguhnya hidupku dipenuhi duka, karena aku dalam hidupku hanya mencari muka dan untung belaka. Bahagiaku sangat ditentukan oleh kata mereka. Bahagiaku sangat ditentukan oleh sikap mereka. Karena mereka begitu banyak dan beragam, maka aku selalu saja menemukan pisau yang menghujam.
Aku tidak bisa menentukan apa yang berkenan untuk semua yang menganggap diri mereka sebagai teman. Dukaku karena diri ini menjadi terhanyut di bawah arus yang tak pernah surut. Dukaku karena tak bisa menerima bahwa segala sesuatu dapat terjadi, bahkan juga duka. Aku belajar dari Tuhan yang mengasihi Petrus. Petrus yang tadinya percaya bahwa tidak ada bahaya. Petrus yang percaya dirinya takkan menyangkalnya. Walau Petrus telah diperingatkan bahwa ia akan menyangkalnya. Tetapi kasih Tuhan Yesus jauh lebih besar dari kebodohan dan kesalahan Petrus. Walau Petrus telah menyangkal Tuhan Yesus, namun tangan kasih Yesus terbuka dan mau merangkul Petrus. Petrus yang dahulu menyangkalnya, kini telah menjadi sosok batu yang di atasnya berdiri umat Tuhan. Petrus menjadi kuat karena menerima kasih sayang dan pengampunan Tuhan. Petrus menjadi kuat karena tidak dikuasai kelemahannya dahulu yang mungkin teringat. Petrus berubah menjadi sosok yang setia dan bergantung pada kebesaran dan kuasa Tuhan. Aku sadar aku lemah dan kotor. Namun aku juga menyadari bahwa karena kasih Tuhan padaku, aku menjadi kuat dan berharga. Demikianlah aku kini. Tidak kubiarkan siapapun mengubah citra Tuhan dalamku untuk mengasihi setiap orang seperti Tuhan mengasihiku. Sangkamu Tuhan membenci mereka yang berbeda denganku? Tidak mungkin. Jika Ia mengasihiku yang kotor dan bodoh ini, bagaimana mungkin aku dapat mengatakan Tuhan membenci mereka? Tak akan kubiarkan diriku mengasihi hanya karena mereka tak menguntungkanku, karena perbedaan mereka denganku. Tuhan akan menguatkanku terus mengasihi juga kepada mereka yang berbeda denganku. Karena perbedaan mereka denganku adalah sebuah karunia. Tuhan akan menguatkanku terus mengasihi juga mereka yang berbeda denganku. Kurasakan bahwa aku menjadi bagian dari jalinan untayan perhiasan dalam rumah sukacita yang Tuhan sediakan bagi dan bersama banyak orang di dalamnya. Aku juga tidak akan membiarkan segala penilaian, image, dan tuduhan mengusikku keras. Ku terima saja mereka sebagaimana ada mereka di sekitarku. Tak mau aku goyah atau tersakiti, tak mau aku.
sebagaimana ku menerima segala yang buruk yang mungkin terjadi. Aku tak mau berubah menjadi kejam. Aku tak mau membiarkan diri dipenuhi kemarahan dan kebencian. Cukup mengetahui mereka ada. Kasih Tuhan Yesusku melampaui dusta, hinaan dan ejekan mereka. Mauku yang kusebar adalah kasih dan sukacita setiap waktu. Ku mau berbagi, ku mau berdoa setiap waktu bagi mereka yang menebar duka dan permusuhan. Kalau mereka pun ditangkap oleh Dia, seperti Ia telah menangkapku. Aku adalah seorang yang ditangkap oleh kasih Tuhan. Aku menerima masa lampauku dan ke depan aku akan terus menebar kasih sayang Tuhan. Walau tak dapat menyenangkan semua orang, tak apa. Tuhan yang menyempurnakan. Doaku adalah kau dan banyak orang lain di sekitarmu ditangkap oleh kasih Tuhan. Amin. Tuhan menolong kita semua.